Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya ucapkan untuk, Dokter Andrian Fajar Kusuma Dewi, MSc SPKJ, selaku pembimbing, modul pada, kesempatan kali ini. Terima kasih Mas dan Mbak. Mohon izin, saya akan mempresentasikan modul R4 terkait gangguan psikiatri organik dan penyalahgunaan zat yang dalam hal ini saya mendapatkan tugas untuk mempresentasikan gangguan cemas organik dan gangguan amnesia. Berikutnya adalah tujuan pembelajaran pada modul kali ini adalah mampu mengetahui dan memahami gangguan cemas organik, mampu mengetahui dan memahami gangguan amnesia. Untuk pendahuluannya, gangguan cemas organik merupakan kondisi psikopatologi di mana gejala kecemasan disebabkan oleh kondisi medis umum atau faktor-faktor biologis seperti gangguan neurologis, endokrin, atau penyakit sistemik lainnya. Untuk gejala kecemasan pada gangguan ini seringkali tidak dapat dijelaskan secara psikologis, melainkan memiliki dasar patologis yang jelas dalam sistem saraf pusat. Untuk gangguan amnesia organik atau gangguan amnesia organik global ini ditandai dengan hilangnya memori jangka panjang atau pendek yang disebabkan oleh kerusakan otak atau penyakit tertentu. Penyebab umum dari gangguan ini terutama trauma kepala, ensefalitis, atau keracunan zat tertentu. Untuk gangguan amnesia juga bisa terjadi akibat kondisi neurologis seperti penyakit Alzheimer atau stroke, di mana fungsi memori individu terganggu secara signifikan. Berikut adalah untuk gangguan cemas organik. Untuk gangguan cemas organik sendiri, epidemiologinya adalah adanya gejala kecemasan yang terkait dengan berbagai kondisi medis umum, merupakan hal yang sering ditemui. Untuk tingkat keparahan dan jenis kecemasannya muncul dapat berbeda-beda tergantung pada penyakit yang mendasarinya. Untuk etiologinya, ada pula kondisi medis yang dapat menyebabkan gangguan kecemasan ini antara lain hipertiroidisme, hipotiroidisme, hipoparatiroidisme, atau defisiensi vitamin B12. Untuk diagnosisnya, untuk mendiagnosis gangguan kecemasan yang disebabkan oleh penyakit lain, harus ada gejala kecemasan yang berhubungan dengan penyakit tersebut. Berdasarkan DSM-5 bahwa jika seseorang mengalami kecemasan terus-menerus atau terjadinya tiba-tiba atau paroksismal, dan mereka juga memiliki penyakit fisik, dokter harus mencurigai bahwa kecemasan itu terkait dengan penyakit fisiknya. Misalnya untuk seseorang yang sering mengalami tekanan darah tinggi, tiba-tiba merasa cemas, dokter mungkin akan memeriksa kemungkinan adanya tumor pada kelenjar adrenal atau bisa karena penyakit lain. Nah, selain itu dokter juga bisa memeriksa penyakit dalam hal ini diabetes atau DM. Nah, bisa juga terkait dengan gangguan kelenjar tiroidnya. Kemudian ada juga bermasalah dengan terkait sarafnya, sehingga bisa eee, juga ditemui pada orang yang eee, mengalami kejang atau jenis epilepsi, juga dia bisa menjadi sangat cemas. Untuk gambaran klinisnya, gejala kecemasan ini yang disebabkan oleh penyakit fisik bisa sama persis dengan gejala kecemasan umum. Yang baik sering ditemui adalah gejala yang sama dengan serangan panik, sedangkan gejala yang menyerupai gangguan fobia ini jarang terjadi. Seperti pada referensi yang saya dapatkan,
Untuk, gangguan kecemasan untuk gangguan serangan panik ini, orang yang sakit jantung, seringkali mengalami serangan panik yang disebabkan oleh penyakitnya. Sekitar 83% pasien yang memiliki riwayat jantung atau memiliki, penyakit jantung, eee akan mengalami, yang serupa, kecemasan karena terkait dengan mungkin, menunggu, transplantasi, pasien juga bisa, merasakannya adanya serangan panik. Kemudian, hal ini bisa karena, adanya peningkatan zat tertentu yang terkait dengan noradrenalin, yang sehingga bisa memicu, adanya serangan panik tersebut. Kemudian, jika pada pasiennya juga bisa mengalami kecemasan umum, misalnya, ada yang namanya, pasien yang dengan sindrom Sjögren ini bisa mengalami kecemasan yang berlebihan, bisa karena apa, penyakitnya pasien, bisa mempengaruhi pada, bagian kortikal atau subkortikal dan kelenjar tiroidnya. Kemudian pasien, yang dengan fobia ini biasanya jarang terjadi, yang seperti saya sampaikan bahwa, penelitian menemukan bahwa sekitar 17% penderita Parkinson ini mengalami rasa takut dalam bersosialisasi atau fobia-fobia sosial. Sehingga, dalam hal ini gangguan fobia jarang terjadi. Untuk laboratorium, ada pemeriksaan yang perlu dipertimbangkan meliputi pemeriksaan darah lengkap, elektrolit, glukosa, nitrogen, urea darah, kreatinin, tes fungsi hati, kalsium, magnesium, fosfor, tes fungsi tiroid, dan toksikologi urin. Nah, pada pemeriksaan ini melakukan pemeriksaan, terkait dengan kondisi medisnya. Untuk diagnosis banding, kecemasan sebagai sebuah gejala. Nah, dapat dikaitkan dengan, banyak gangguan kejiwaan selain, gangguan kecemasan itu sendiri. Nah, sehingga, pemeriksaan status mental diperlukan untuk menentukan adanya gejala terkait ke suasana hati atau gejala psikotik yang mungkin menunjukkan diagnosis psikiatrik yang lain. Untuk diagnosis terkait dengan gangguan penyesuaian diri dengan kecemasan juga harus dipertimbangkan untuk diagnosis bandingnya. Untuk prognosisnya, kecemasan yang terus-menerus bisa membuat hidup seseorang kurang nyaman karena dapat mengganggu berbagai hal seperti pekerjaan, hubungan sosial, dan kesehatan mental. Untuk tata laksananya, pengobatan utama untuk gangguan kecemasan, yang disebabkan oleh kondisi medis umum ini adalah mengobati kondisi medisnya yang mendasari, sehingga jika menghilangkan kondisi medis utama, tidak, memperbaiki, gejala gangguan kecemasan, maka pengobatan gejala tersebut harus mengikuti pedoman, pengobatan untuk gangguan mental spesifik tersebut. Secara umum, teknik modifikasi perilaku, pemberian agen anksiolitik, dan antidepresan serotonin adalah, pengobatan yang paling efektif. Selanjutnya adalah gangguan amnesia. Epidemiologi untuk gangguan amnesia ini belum ada penelitian yang melaporkan kejadian atau prevalensi gangguan amnesia. Nah, untuk amnesia paling sering ditemukan pada penggunaan alkohol dan trauma kepala. Untuk etiologinya, bagian otak yang paling berperan dalam memori dan gangguan amnesia ada dua, sekitar di struktur diensefalon, ada inti dorsomedial dan garis tengah talamus. Pada struktur lobus temporal ini ada hipokampus, badan mamalia, dan amigdala. Nah, kerusakan pada bagian-bagian ini terutama jika terjadi pada kedua belah otak ini, pada kedua belah otak, dapat menyebabkan amnesia. Namun, kerusakan pada satu sisi otak, juga bisa menimbulkan masalah memori, terutama untuk, selain bagian-bagian yang di atas, area otak lain juga berperan dalam gejala-gejala yang menyertai amnesia. Misalnya lobus frontal yang terkait dengan konfabulasi,
yaitu memberikan informasi palsu dan apatis, kehilangan minat. Untuk diagnosisnya, amnesia bisa bersifat sementara, bisa beberapa jam atau hingga beberapa hari, atau kronis bisa dalam beberapa minggu hingga beberapa bulan. Nah, jika penyebabnya adalah penggunaan zat, maka diagnosisnya akan lebih spesifik sesuai dengan jenis zat yang digunakan. Misalnya gangguan amnesia akibat alkohol. Untuk gambaran klinis, gejala utama gangguan amnesia antara lain kesulitan mengingat hal-hal baru atau amnesia retrograd, kemudian lupa akan hal-hal yang sudah terjadi sebelumnya atau kita sebut dengan amnesia retrograd, eee, dan bisa terjadi segera setelah mengalami trauma atau bahkan setelah trauma itu terjadi. Nah, ini juga, dalam hal ini mungkin amnesia bisa sangat tiba-tiba seperti juga, kejadian yang mengalami kecelakaan, kemudian stroke atau keracunan zat berbahaya. Namun, ada juga kasus di mana gejala ini muncul secara perlahan, misalnya karena kekurangan nutrisi atau juga ada tumor pada otak. Untuk pemeriksaan penunjang, untuk mendiagnosis gangguan amnesia ini, dokter biasanya menggunakan tes-tes khusus yang mengukur kemampuan berpikir, dan mengingat. Misalnya dalam hal ini tes neuropsikologi. Nah, tes ini bisa berupa pertanyaan tentang peristiwa, sejarah, atau tokoh terkenal untuk melihat seberapa baik, seseorang mengingat informasi yang sudah lama dipelajari. Kemudian, bisa juga dengan, pemeriksaan pencitraan, MRI atau CT scan. Nah, umumnya tidak menunjukkan ciri khas yang spesifik untuk mendiagnosis amnesia pada pemeriksaan ini. Meskipun begitu, seringkali ditemukan ada kerusakan pada bagian otak yang berhubungan dengan ingatan, misalnya pada, lobus temporal. Baik, berikut adalah referensi yang saya gunakan. Terima kasih, mohon bimbingan dan asupannya dokter. Mohon izin saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.